Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cak Gopar. Kita kembali ke kelas daring untuk teknologi informasi, mata kuliah teknologi informasi, yaitu membuat blogspot, membuat blog dengan blogger, blog atau blogspot. Kalau kemarin kita sudah selesai untuk menginstal template yang ada banyak di Google, di internet, kita bisa cari templatenya blogger. Kali ini kita akan mengadakan tutorial bagaimana membuat menu. Ada mega menu. Maaf kalau ada suara-suara berisik karena saya di tempat yang tidak kondusif sebenarnya, tapi mudah-mudahan jelas suaranya. Jadi kita akan membuat menu. Ini menu, ini sub menu. Nah, ini juga sub menu. Kita akan mencoba membuat ini, kemudian merapikan layout. Nah, dan mungkin nanti kita juga akan merubah ini logo dan header kalau waktu memungkinkan. Nah, kita itu kalau mau melihat sebuah blog sudah rapi atau belum, itu bisa dilihat kalau kita sudah mempunyai konten. Nah, ini kita cuma baru punya 2 konten dengan judul ini, catatan kedua, dan jubah sakti Cak Gopar. Nah, ini kita tambahin dulu supaya nanti penampilannya oke. Ini keduanya saya masukkan menu catatan. Catatan berarti di sini ya. Nah, nanti setiap kita mengklik catatan dia akan keluar. Oke, kita akan buat menu-menu ini. Maka yang terlebih dahulu wajib kita lakukan adalah kita membuat postingan dulu. Caranya kita klik setelah masuk ke akunnya ya, ke akun blog yang kita buat, kita pergi ke post, kemudian kita ke new post. Nah, ini nanti ada beberapa yang saya masukkan. Saya punya banyak tulisan di sini, saya masukkan beberapa saja. Yang menu hikmah ini saya coba, masukkan dulu. Misalkan ini saya copy, kemudian paste. Lalu yang ininya masukin ke judulnya, kemudian di sini dikasih gambar. Gambarnya bisa kita upload dari komputer atau yang kita sudah sediakan dari ini, foto album arsip bisa kita, tapi sebelumnya sudah harus punya kumpulan foto ya, dan sebagainya. Supaya tidak ribet, kita yang upload saja. Saya mencoba untuk mencari yang di postingan saya tadi ini. Sebentar, saya tadi menyiapkan di mana ya, di Cak Gopar, di hikmah, catatan hikmah. Kok nggak ada? Oh, ini menu hikmah. Ini yang judulnya aku maling ya. Saya kasih gambar ini. Gambar apakah ini? Kita posting saja pokoknya. Kita kasih label ini, kasih label jangan catatan. Kalau ini tadi catatan, ini kita tulis hikmah. Hikmah. Kalau sudah kita publish saja, nanti aja melihatnya. Kemudian kita posting lagi, Cak Gopar dan ilmu kebal misalkan. Pokoknya yang terpenting adalah kita punya catatan dulu. Saya cut, paste, kemudian insert. Cak Gopar, choose files, Cak Gopar dan ilmu kebal. Saya rasa cukup lah. Atau satu lagi. Salah lagi. 1.000 rupiah untuk tiket surga. Ini tulisan saya yang sudah lama sebenarnya. Cut, paste, kemudian saya kasih foto. Tadi 1.000 rupiah untuk surga mana? Yang ini deh misalkan. Sebenarnya sudah ada semua ini, supaya untuk mempermudah saja. Jangan lupa labelnya ya. Labelnya saya kasih hikmah. Kalau di sini sebelumnya sudah ada, ya tinggal diklik, nggak usah nulis lagi hikmah. Publish, confirm. Sebentar, tadi saya lupa. Yang ini kayaknya belum deh. Yang ini belum dikasih ini ya, belum dikasih label. Saya klik lagi, saya kasih label hikmah.
Nanti kalau semama kalian mau bikin puisi ya puisi, sastra monggo. Nah, sudah masuk, sudah dikonfirm. Kemudian tadi ini kan catatanku. Yang di sini saya mau nulis, saya kasih tentang hikmah. Jadi kita ke layout, ke tata letak kalau yang menggunakan bahasa Indonesia, kasih ke hikmah. Di mana tempatnya? Di sini, mega menu. Ini ingat ya, setiap template itu berbeda-beda layoutnya. Tapi secara umum ya bisa kita pelajari kok. Ingat, jadi yang catatanku yang seperti ini berarti menu. Kalau yang seperti ini juga ini sub menu. Ini juga sub menu. Nah, kita kan ceritanya mau mengganti yang ini kan, ikuti saja yang mau diganti yang mana gitu. Misalkan kita mau mengganti multi drop down ini sebagai hikmah. Tadi mana? Oke. Kita klik di edit multi drop down, kemudian kita ganti judulnya hikmah. URL-nya sebentar saya save dulu karena supaya kita gampang. Nah, ini belum ya. Nanti ini coba klik untuk catatannya saya karena lupa apa namanya URL-nya dari catatan itu apa. Coba sebentar. Begini caranya. Ini karena saya lupa. Oke, catatan. Salin alamat link. Tadi kembali ke tadi. Nah, ini hikmah diedit. URL-nya kita coba diingat. Sebentar. Ini dihapus. Nah, ini nama blog kita. Kelas keren pai.blogspot.com, search _label hikmah yang ingin kita label yang kita ingin munculkan di sub menu hikmah. Kita tulis hikmah. Semoga paham. Oke, saya ulangi ya, kembali fokus ke sini. Pertama adalah alamat blognya .com, kemudian _search label, kemudian ini hikmah label yang kita inginkan. Kita save, simpan. Oke, sekarang coba ini masih belum berubah ya, masih sudah hikmah. Oke, kita refresh. Sepertinya ada yang salah. Tapi secara umum benar, ini dia sudah catatanku hikmah. Saya coba cek lagi. Oh iya, dia sudah masuk sini. Sorry, tadi harusnya dia masuk sini, _, save. Seperti ini sepertinya. Kita coba save. Oke, ini yang benar. Hikmah. Jadi catatanku hikmah. Nanti kita bisa rubah juga ini. Nah, fungsinya apa? Kalau kita mengklik hikmah, maka dia akan memunculkan artikel-artikel yang tadi kita kasih kolom, kita kasih label hikmah ini. Kalau kita klik catatanku, maka yang muncul adalah tulisan-tulisan yang berlabel catatan. Begitu juga kalau misalkan kita mau merubah mega menu. Ini harusnya posting lagi, tulisan lagi, tapi saya secara umum insya Allah dapat dipahami. Kita misalkan mega menu ini akan kita ganti puisi ya, misalkan ya. Mana tadi? Oke, tadi sebentar saya cancel. Mega menu, yang tulisannya mega menu. Oke, yang ini ya akan kita ganti sastra. Ini sama seperti tadi, URL-nya kita paste. Oke. Nah, ingat alamat blognya dulu .com, kemudian search, kemudian label, kemudian label yang ingin kita taruh di sini. Nah, sebenarnya kita tulis sastra, tapi karena di artikel yang
kita sediakan belum ada label sastra, maka tidak akan muncul. Kita walaupun judulnya sastra, misalkan kita pakai yang apa namanya, catatan tadi itu, catatan. Nah, anggap ini yang catatan lain ya, insya Allah dapat dipahami. Oke, sudah save, kita coba refresh. Maka yang mega menu, sebentar, internet bermasalah. Oke, dia mengganti sastra. Jadi kalau kita klik, dia akan muncul ke URL yang kita buat tadi itu. Ini kok tidak muncul catatan? Sebentar, saya ulangi. Berarti URL-nya salah. Mana tadi sastra? URL-nya berarti salah. Sebentar. Oke, ini yang benar, catatan. Kita save, kita refresh. Nah, coba kita, oke, yang sastra tadi ya, kita klik, maka dia akan muncul ini catatan, artikel-artikel yang mempunyai label catatan. Oleh sebab itu, nanti sebelum kamu membuat menu, misalkan di sini kamu membuat catatan, di sini tentang sastra, kemudian di sini tentang puisi, di sini tentang fikih misalkan, kamu harus membuat banyak artikel dulu, yang nanti artikel itu kamu kasih labelnya apa dulu, bisa hikmah, bisa puisi, bisa dan sebagainya, terserah. Nah, itu tentang apa namanya, menu. Kalau sudah menunya, artikelnya, kontennya sudah ada, ini sudah enak dilihat tuh, paling tidak sudah enak. Nah, seperti ini. Dah, kemudian next kita akan, kemarin di grup WhatsApp juga banyak yang tanya bagaimana mengganti ini logo dan bagaimana mengganti header. Yang ini namanya logo ya. Logo ini nanti bisa kamu hanya sekedar tulisan, tapi resikonya penampilannya akan jelek. Oke, kita coba dulu rubah logo ya. Kita kembali ke layout, kita cari logo ini, header logo. Nah, ini kan catatannya. Kita bisa memberikan teks dan sebagainya. Ada pilihan behind the title and description. Jadi nanti letaknya ada di belakangnya judulnya. Kalau kita klik ini, jadi tampilannya akan jelek. Supaya indah bagaimana? Kita nurut saja sama templatenya. Nah, kita copy dulu, nanti kita membuatnya dengan gambar. Kita save dulu, salin gambar, simpan gambar sebagai. Jadi kita save, misalkan di sini. Nah, tapi saya di save, tapi tidak perlu. Kenapa? Karena saya sudah save tadi ini. Nah, ini headernya bentuknya ini. Untuk apa? Karena kita akan merubah dia supaya gampang. Ada berbagai cara ya merubahnya. Nah, saya merubahnya pakai pakai Photoshop. Dia pakai PNG, dilihat dari backgroundnya. Nah, supaya mudah, kamu membuat yang ukurannya sama. Di sini saya sudah menyiapkan logo. Nah, sorry, sebentar saya lepas dulu. Nah, saya sudah menyiapkan logo. Oke, sebentar. Ini nanti kita buat logo yang ukurannya sama dengan ini. Nah, kita geret di sini. Misalkan ya, ini terserah ya. Kalau yang ini kan urusan masing-masing. Kita pakai Photoshop boleh, kita pakai apa misalkan, pakai pen boleh dan sebagainya boleh. Nah, kita cocokkan saja gambarnya. Tapi sepertinya kecil ini ya. Kalau gini kita kecil. Oke, intinya kamu nanti save-nya jadi PNG. Nah, ini sudah saya save tadi ya. Saya membuatnya agak sedikit besar dari logo aslinya. Jadi sama-sama PNG. Coba kita lihat. Nah, ini PNG file. Sama aja juga jadi PNG. Jangan JPG ya. Ya walaupun bisa saja, tapi nanti efeknya backgroundnya tidak nampak. Coba saya kembalikan ke tadi.
Nah, ini juga PNG. Nanti kalau kita sudah mendesain di sini, terserah kamu mau mendesainnya bagaimana. Kamu bikin yang bagus, kamu ganti tulisan dan sebagainya. Nanti kamu save-nya sebagai PNG. Nah, ini ada PNG. Oke, kita cancel lah ya. Nah, ibaratnya kita sudah menyiapkan logo lah pokoknya. Logonya adalah logo CCG. Oke, kita mau merubah ini dengan itu. Coba kita klik, kita remove. Kemudian ada pilihan mau langsung dari link yang sudah kita siapkan. Misalkan kalau dari link saya ambil dari sini, bisa salin alamat gambar, kemudian kita tinggal meletakkannya di sini, sudah jadi. Ini juga bisa, tetapi saya mau mencoba yang from your computer saja. From your computer, di mana tadi ya? Sebentar, agak lupa naruhnya. Saya lupa naruhnya di mana. Astagfirullahaladzim. Kuliah daring, membuat blog, bahana ini. Oke, open. Mudah-mudahan ukurannya sesuai, karena saya besarkan lebih besar sedikit dari aslinya. Kita save, kita sudah muncul. Oke, change saved. Kita lihat apakah dia sudah muncul atau belum. Kita refresh, mudah-mudahan muncul. Oke, sudah muncul, tapi resikonya lebih kecil. Nah, nanti ini bisa kamu permainkan. Misalkan dia pakai font yang lebih besar gitu, ukurannya lebih besar, nggak masalah. Kalau kita ini coba, ada bedanya tidak? Sama saja. Kalau ini tulisannya nanti muncul. Ini kan kita kasih tulis kelas PAI, keren. Kita tarik di sini, nanti dia kemungkinan muncul. Kita lihat ya, saya tidak tahu juga ya. Oke, jadinya jelek. Nah, jadi kita tidak usah memunculkan. Ini kita pakai yang ini saja. Dari segi pewarnaan sebenarnya agak bagus. Kenapa? Karena dia backgroundnya biru, kok saya pakai tulisan yang hitam. Nah, ini nanti terserah kalian, berdasarkan kreativitas kalian gitu ya. Oke, sekarang kita benerin header nih. Ini kalau di template Google biasanya kayak gini, ini digunakan untuk Google AdSense, itu iklan Google. Coba kita buka. Nah, ini di sini dia menggunakan 728 kali 90. Jadi kalau kamu mau Photoshop, mau membuat yang ukurannya itu, ya jangan lebih besar atau lebih kecil dari ini. Ikut saja dengan ini. Caranya bagaimana? Misalkan kalau kita pakai Photoshop 728 kali 90, diingat-ingat, kita buat new. Ini kalau pakai Photoshop ya. Kalau pakai itu ya terserah, pakai pen atau aplikasi lain boleh. 728 90 kalau nggak salah tadi ya. Pixel ya, jangan sentimeter dan sebagainya. Resolusinya terserah, semakin bagus, semakin tinggi, semakin resolusinya semakin besar. Nah, sebentar. Oke, ukurannya jangan lebih dari ini. Kamu bisa buat hanya sekedar tulisan, misalkan Jagobar blog. Sorry, tulisannya masih ini. Nah, kamu bisa kasih apa, macam-macam lah. Bisa kamu ganti kepala atau apa dan sebagainya. Nah, saya tidak perlu buat. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan. Jadi nanti kita pakai yang ini. Nah, nanti headernya sudah saya siapkan. Ukurannya sama, 728 kali 90. Bisa JPG, bisa PNG. Oke, kita kembali ke yang tadi ini, ke header. Sebenarnya oleh pihak Google ini itu disiapkan untuk iklan. Jadi kalau kita blognya bagus, sama seperti YouTube, kita bisa naruh iklan. Nah, itu nanti oleh pihak Google dikasih kode HTML, naruhnya di sini biasanya. Nah, naruhnya di sini, kodenya itu taruhnya di sini. Sorry. Nah, Sora Ads here, taruh di sini. Nah, tapi karena kita tidak punya akun Google, maka kita taruh saja yang kode-kode HTML yang mengarahkan ke gambar. Nah, ini saya cancel dulu. Caranya bagaimana? Caranya ini sudah saya siapkan nih.
asal gambarnya. Caranya kita bisa pergi ke album archive. Ini sebenarnya terserah sih. Foto. Nah, di sini ada banyak foto saya. Kamu terserah mau naruh yang mana. Nah, sebentar saya copy dulu ini. Saya mau ngasih tahu kalian caranya bagaimana. Nah, ini dari sini alamat gambar. Perhatikan kode HTML untuk mengarahkan satu gambar agar muncul di blogmu cuma ini. Nah, ini yang alamat gambar, ini alamat URL gambarmu. Misalkan saya kan tadi mau naruh ini ya, alamatnya di mana? Kamu tinggal klik salin alamat gambar, kamu taruh di sini, misalkan paste. Nah, ini alamat gambar saya. Nah, ini bisa kamu taruh di sini tadi ini, paste. Oke, so setelah kamu membuat desain header, kamu taruh terserah. Boleh kamu taruh di album arsip, boleh kamu taruh di terserah. Misalkan kamu mau taruh di yang ini tadi, misalkan kamu mau pakai yang di sini juga boleh. Ini kan ada banyak kan, ada foto, blogger dan sebagainya. Nah, ini kalau ini tembusnya kemana ini? Ke foto Google boleh, album boleh. Yang penting alamatnya kamu copy, salin alamat. Oke, saya kembali tadi. Mudah-mudahan paham lah. Kalau nggak paham nanti tanya ke grup WhatsApp. Oke, karena ini intinya kita sudah mendapatkan alamat URL. Saya back, Ctrl Z. Ingat ya, yang penting ini nih. Saya copy dulu. Saya taruh di header. Oke, apa ini? Sebentar, sepertinya ada masalah. Oke, sudah balik. Ini kode HTML yang dari Google kita hapus saja karena ini memang digunakan untuk iklan. Kita ganti apa? Kita ganti ini. Nah, alamat URL-nya kita pakai yang sudah kita buat dan kita sudah upload. Saya pakai yang ini. Oke, salin alamat gambar. Balik ke tadi. Saya taruh di sini. Paste. Tempel. Udah, hanya itu saja. Kita save. Jangan lupa gambarnya ukurannya sama. Kita lihat, ini masih kosong. Kita refresh, apakah dia sudah masuk? Sudah masuk. Oke, dia sudah masuk header. Bisa lebih besar. Kalau lebih besar ya nanti kamu kira-kira ketika membuat new di sini, misalkan pixelnya berapa, 1000 kali 100 dan sebagainya gitu. Pokoknya yang bagus. Jadi kamu membuat header dulu, terserah. Bisa kalian taruh misalkan wajah kalian. Kalau ini harusnya masuk tutorial ini ya, tutorial Photoshop harusnya. Oke, misalkan kita sederhana lah. Saya hapus dulu. Sebentar. Saya hapus. Mana penghapus? Lama tidak menggunakan Photoshop, jadi ya gini. Oh, ini penghapus. Saya besarkan dulu. Ini contoh. Sorry. Saya hapus. Oke, ini kita buat kasar saja ya. Kemudian saya taruh ini di sini. Oke, yang tulisan saya taruh di sini. Saya save. Ini saya pakai ini aja, pakai JPG. PNG. Jadi saya save as contoh PNG. Saya taruh di desktop saja. Contoh header gitu. Oke. Kemudian saya coba mau ganti ini ya supaya langsung konkret.
Sebentar, saya lupa alamatnya di mana. Gini supaya enak. Jadi naruhnya di mana itu terserah sebenarnya. Yang penting kita dapat alamat URL-nya. Tadi di desktop, nah, kan yang ini kan. Oke. Nah, kita yang penting alamatnya. Nah, ini ada alamatnya nih. Oke, kita copy, salin. Nah, ini kita cancel saja, nggak masalah, kita hapus. Ini cuma sekedar mau mendapatkan alamatnya. Jadi alamatnya kita sudah dapat di sini. Kita paste. Oke, kita copy. Sebentar. Ctrl C. Kita mau ganti gambar header tadi itu. Ingat gambarnya sudah seperti ini ya. Saya coba ganti header. Ini dihapus. Kita paste yang barusan kita copy dari sini. Oke, save. Kita lihat apakah berubah. Insya Allah berubah. Oke ya. Jadi cara mengganti header seperti itu. Tapi ini jelek, jadi saya mau yang sudah yang tadi saja supaya tidak terlalu jelek ya. Nah, itu nanti berdasarkan kreativitas kalian. Saya kembalikan. Ini mobile logo, tidak semuanya ada, berarti ini kurang responsif. Ini dia tetap yang lama, jadi saya tidak tahu, coba saya cek. Berarti dia logo kalau di ini. Sebentar, saya coba buka. Apa alamatnya? Kelas, ini pakai handphone ya. Kelas PAI tadi ya. Kelas keren pai.blogspot.com. Oke, tampilannya bagaimana? Sebentar. Nah, berarti dia untuk tampilan mobile pakai Android dia belum berubah. Maka kita rubah kembali ke tadi, dia menyediakan ini. Tapi setahu saya tidak semua template seperti ini. Cukup satu saja. Cukup yang ini header logo sudah mengganti, tapi ini menyediakan. Oke, kita rubah aja. Sekalian kita remove. Boleh kita dari komputer, boleh kita ambil dari sini, tapi supaya tidak banyak-banyak, tinggal kita klik kanan, salin alamat gambar, alamatnya ya, address URL-nya. Kita kembali ke sini, kemudian kita remove, and then paste di sini, paste, save. Kok belum nge-save? Loh, kok belum muncul? Sebentar. Oke, sudah muncul. Kalau sudah muncul, kita save. Oke. Sekarang kita coba buka ininya. Nah, kita refresh ya. Suaranya ini berubah atau tidak? Oh, kan dia sudah berubah. Yang ininya headernya juga sudah berubah. Jadi itu contoh. Nah, ya, yang mengganti ini juga sama caranya seperti tadi. Ini kita rapikan nanti. Ini namanya widget yang di sini sidebar maksudnya. Sidebar. Terserah kita mau isi apa. Sebenarnya sudah berjalan berapa menit ini. Coba kita ganti deh yang ini. Ini bisa kita rubah-rubah ya widgetnya. Bisa kita geser. Misalkan about me kita taruh di sini. Nah, tadi about me di mana? About me di bawah kita rubah kalau belum ada isinya ya kita isi. Oh, karena ini harus buat dulu sih. Oke, tidak perlu dulu itu deh. Kemudian macam-macam sosial. Kita mau populer post, ini otomatis ya. Label yang mau ditaruh itu apa di sana? Semua label atau yang kita pilih. All label misalkan, save. Berarti nanti dia munculnya di sini. Coba kita rubah tuh. Nah, semua label muncul di sini. Kita labelnya cuma ada 2 ya. Ada keterangan 2 post. Ingat beda-beda. Popular post. Nah, ini yang otomatis, nggak usah dirubah karena dia otomatis. Mana artikel yang sering dilihat sama orang?
add space ini bisa kita ganti gambar seperti tadi, add space, tapi kita bikin ukuran dulu ya. Ukurannya pixelnya kita yang bikin 400 kali 250, 400 sama 250. Jadi kita buat dulu new 400 sama 250. Boleh lebih besar, cuma itu adalah saran dari templatenya. Nah, jadi ini kita buat gambar, desain dulu. Kalau sudah jadi kita save, kita taruh di arsip, boleh di mana-mana, nggak masalah. Boleh nanti kita taruh sama seperti tadi, alamat yang ininya, alamat yang ini tadi. Nah, yang ini kita taruh di sana. Terus saya coba mau mengganti subscribe us, ada nggak di sini? Oke, subscribe us berarti dia pakai tombol embed ke YouTube. Ini namanya embed. Oke, ini sekaligus ini ya, kita praktek sekaligus promosi. Kok teman-teman belum mensubscribe apa namanya channel saya ini? Saya gara-gara COVID-19 ini pandemi akhirnya bikin channel YouTube termasuk baru. Misalkan saya mau taruh yang saya embed, misalkan apa? Coba saya lihat yang ini aja, yang kocak-kocak aja ya, suwuk misalkan. Nah ini, oke, kita share, embed. Oke, kita copy, kita taruh di subscribe us. Ini dihapus, kita paste di sini. Nah, kita ganti subscribe dong. Nah, ini sekaligus nanti yang lain subscribe ya. Oke, sudah save. Kita coba apakah berubah atau tidak. Bim salah bim, ada berubah, kan sudah berubah muncul di sini. Nah itu contoh. Ini saya nggak mau pakai ini, misalkan saya nggak mau pakai about me misalkan, ya sudah dihapus saja about me-nya. Mana tadi about me? About me. Ini namanya set bar, nggak usah dihapus, di remove, maka dia nanti hilang. Tuh. Begitu juga nanti di sini nih. Nah, di sini bisa kamu rubah. Ini namanya header yang di bawah, footer yang di bawah ini namanya footer. Ini pakai random post, popular post. Bisa kamu kasih face macam-macam, ada pilihan macam-macam. Saya coba ya. Gini caranya. Saya pelan dulu. Saya yang di tengah ini headernya saya mau kasih misalkan image boleh, link list boleh, teks boleh, blog state. Ini berapa banyak orang mengunjungimu. Saya mau pakai tampilan yang seperti ini misalkan. Save. Nah, oke. Maka dia setelah di refresh akan muncul 91 orang page view. Yang recent post dihapus saja, yang ini jelek-jelekin penampilan, remove. Oke, saya refresh lagi. Nah, sudah 93 orang. Misalkan random post ini mau saya ganti jadi gambar misalkan. Bisa HTML boleh, terserah. Label boleh. Coba apa ya, Wikipedia. Coba gambar. Logo juga boleh. Logo yang tadi itu yang di atas. Nah, itu bisa. Coba saya cari yang gambar aja deh. Image. Oke, kamu tinggal naruh gambar. Coba saya sudah punya nggak yang bagus lah. Kok nggak ada juga ya. Nah ini contoh saya kasih pengunjung. Ini Cak Gopar ini sudah 24.000 yang mengunjungi, karena ini sudah lama banget blog ini. Bisa kamu taruh Twitter, berarti dia main kode HTML dan sebagainya. Ya macam-macam lah. Gambar, misalkan gambar. Saya cari gambar dulu. Oke, gambar ini. Saya salin gambar, salin alamatnya ya. Salim alamat gambar. Tadi mana? Saya ulangi.
add gadget. Oh sorry, tadi berarti bukan gambar, tadi mainnya ke kode HTML berarti. Kita coba. Sorry. Ini yang kita set copy paste. Nah, ini kan alamatnya nih. Kita cut, potong, taruh sini. Paste. Oke. Nah, kalau yang tadi itu kan PNG ya, kalau ini GIF, berarti dia akan bergerak-gerak. Kita save, kita lihat di sini nanti akan muncul atau tidak. Nah, dia sudah muncul. Yang ini dihapus saja ya, yang random post ini dihapus saja. Oke, kemudian yang ini dikasih tulisan buku saya. Nah, oke. Nah, buku saya. Total page view-nya kok jelek banget. Kita rubah tampilannya. Harusnya bagus tapi kok jelek gitu. Coba yang ini. Terkait warna berarti ya. Ya paling tidak seperti itulah. Bisa kita sama saja berarti. Jelek ya, 99. Kita otak-atik lah nanti. Oke, ini sudah tampilan standar dan lain sebagainya. Standar-standarnya sudah kita rubah. Sosial plugin ini juga beda-beda tergantung template-nya juga. Ada yang tinggal ngasih nama saja, Facebook edit. Kita coba ya. Facebook edit. Oke, kita langsung praktek deh. Facebook.com, kalau nggak salah gini, Cak Gopar. Ini sekalian nanti di follow sama teman-teman ya. Nah, ini fanpage saya. Mana tadi yang kita mau ngerubah apa tadi? Sosial plugin. Klik di sini Facebook, kita rubah alamat paste. Jadi facebook.com/Cak Gopar. Kemudian Twitter, sebentar saya lupa, twitter.com, yang ini Doel Gopar. Kemudian ini kita save Instagram. Instagram kita rubah ini Abdul Ghaffar sekalian ya. Kita save. YouTube-nya nggak usah deh, kita save. Kita refresh dulu, jangan lupa refresh kalau mau melihat hasilnya. Coba kita klik Facebook, dia akan muncul kemana? Ke fanpage saya. Kemudian kita balik lagi ke Twitter, dia akan muncul kemana? Dia akan muncul ke Twitter saya. Oh sorry, alamatnya berarti tadi saya salah ya. Ini tweet. Sorry salah. Saya rubah dulu. Sebentar. Kok ada virus masuk ini? Twitter. Saya salah tadi. Kelebihan W. Twitter.com. Save. Oke. Saya hapus dulu. Saya refresh. Twitter, saya klik, dia akan muncul di Twitter. Twitter saya juga. Ini dicek ya. Ini Twitter saya. Kemudian kita cek di tadi Instagram ya. Kita klik apakah sudah benar alamatnya. Nah, sudah benar. Jadi begitulah cara membuat menu, kemudian sub menu, kemudian merapikan layout. Yang sini boleh kamu hapus, yang misalkan kamu nggak suka dengan ini, boleh kamu hapus. Searching tampilan paling atas di sidebarnya ini search display, hapus boleh. Kamu kasih gambar juga boleh. Misalkan gambar, ada gambar lain nggak ya?
Nah, gambar ini salin alamat gambar, taruh di sini dulu. Nah, di sini, kemudian di paste. Ini kita blok semuanya, copy. Saya mau naruh di mana ya? Di paling atas. Boleh pakai image, boleh yang ini. Nanti tinggal ngupload. Kalau mau pakai ini, pakai kode. Saya klik pakai yang kode. Oke, saya save. Dia akan muncul di sini. Paling atas. Nah, coba lihat yang setnya ini saya hapus ya. Set this block saya hapus, remove. Oke, maka dia akan terhapus. Nah, ini juga apa ini? Forward ini juga hapus, attribution ini bikin tidak bagus. Kemudian block archive ya terserah mau dihapus atau tidak. Nah, attributionnya sudah ya, hilang. Ini apa nih, label ya? Saya hapus juga blok archive-nya. Blok archive saya hapus. Ini nanti blok archive itu kalau sedikit ya nampak jelek, tapi kalau kamu banyak dia nampak bagus. Contohnya mungkin di sini ada. Nah, sebentar. Sepertinya saya ingat saya dulu pasang di blog saya. Sudah agak keurus ini ya. Oh, tidak ada blok archive-nya. Kita hapus saja yang ini, blok archive, hapus. Kalau mau pasang lagi ya bisa nanti di add gadget, kemudian kita cari yang tadi itu bisa. Ini berdasarkan imajinasi kamu ya, mau bagusnya bagaimana. Jadi ini mau saya hapus, ini saya kasih ini, itu terserah kamu. Gitu. Ini kamu mau taruh iklan juga bisa. Coba nyarinya di mana. Itu berarti di badannya blognya. Ya paling tidak seperti itulah. Nah, nanti bisa kamu taati sendiri tata letaknya bagaimana. Tapi secara umum hal-hal yang mendasarnya di situ semuanya. Oke, ini blog kita di kelaskerenpai.blogspot.com. Nanti minggu depan kita akan meneruskan bagaimana mungkin domain atau apa saya kurang tahu. Nanti saya lihat dulu silabusnya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.